Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Bu Septrisa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan mempelajari materi tentang gaya bahasa atau disebut juga dengan majas. Untuk itu, tetap terus ikuti ya. Pengertian majas. Apa itu majas? Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna suatu kata yang terdapat dalam kalimat yang digunakan. Majas terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas sindiran. Yang ketiga, majas penegasan. Dan yang keempat, majas pertentangan. Untuk itu, simak dengan baik agar kalian bisa memahami berbagai macam jenis majas ini. Majas perbandingan terbagi atas 11 jenis. Yang pertama adalah majas alegori dan yang kedua adalah majas personifikasi. Majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Jadi, hidup itu diumpamakan seperti roda yang berputar. Itulah majas alegori. Yang kedua adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contoh, deburan ombak memecah karang. Nah, yang bisa memecah siapa? Manusia kan? Kali ini sifat manusia diberikan kepada benda lain, yaitu deburan ombak. Seakan-akan bisa melakukan tindakan seperti manusia. Itulah majas personifikasi. Yang ketiga, majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Nah, jadi di dalam majas ini kita memakai sebagai kata kutu buku. Kutu buku artinya anak yang suka membaca. Yang keempat, majas metonimia. Majas metonimia ini menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang memiliki keterkaitan. Misalnya sebuah merek dagang. Contoh, jamaah haji di Indonesia pergi ke Makkah menggunakan Garuda. Garuda di sini yang dimaksud adalah nama dari suatu perusahaan penerbangan. Jadi bukan menaiki Garuda yang sesungguhnya. Itulah majas metonimia. Yang kelima adalah majas asosiasi. Majas asosiasi digunakan untuk membandingkan perasaan atau emosi dengan suatu objek, simbol, atau situasi yang berbeda. Contoh, suara hujan mengingatkanku pada kesegaran dan ketenangan. Yang keenam, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contoh, dentuman suara itu menggelegar membelah angkasa. Yang ketujuh adalah majas simile. Majas simile adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda, menggunakan kata seperti atau sebagai. Contoh, kulitnya putih seperti salju. Kemudian yang kedelapan adalah majas antonomasia. Majas antonomasia biasanya menggunakan nama atau gelar yang mewakili orang atau sesuatu yang lebih spesifik untuk menyampaikan ide atau perasaan secara implisit. Contoh, Bapak Proklamator mengacu pada Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah majas pars pro toto dan majas totem pro parte. Majas pars pro toto. Majas pars pro toto adalah majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja. Contoh, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Yang dimaksud adalah sebagian warga Indonesia saja ya yang masuk ke dalam timnas untuk mengalahkan Malaysia. Jadi yang mengalahkan
mengalahkan Malaysia bukan seluruh warga Indonesia, melainkan hanya timnas kesebelasan dari Indonesia. Yang ke-10 adalah majas totem property. Majas totem property adalah majas yang mengungkapkan keseluruhan objek, padahal hanya sebagian objek saja yang dimaksud. Contoh, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Yang ke-11 adalah majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contoh, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis yang kedua ya, yaitu majas sindiran. Majas sindiran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama majas ironi, yang kedua majas sinisme, dan yang ketiga adalah majas sarkasme. Majas ironi adalah majas ini digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contoh, suaranya sangat merdu sekali, seperti kaset kusut. Jadi maksudnya suaranya tidak merdu, seperti terdengar seperti kaset yang kusut gitu ya. Yang kedua adalah majas sinisme. Majas sinisme lebih bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contoh, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya padaku? Yang ketiga, jenis majas ini merupakan majas sindiran yang paling kasar. Majas sarkasme ini bisa dikatakan sebagai majas sindiran yang paling kasar. Contoh, putih benar wajah kamu, sehingga bisa kusendok bedaknya. Selanjutnya, kita sampai kepada macam yang ketiga ya, yaitu majas penegasan. Majas penegasan dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, majas pleonasme. Yang kedua, majas repetisi. Dan yang ketiga, majas retorika. 1. Majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas atau sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, dia sudah turun ke bawah. Turun sudah pasti ke bawah, sedangkan naik sudah pasti ke atas. Itulah yang disebut dengan pleonasme. Yang kedua adalah majas repetisi. Majas repetisi ini menggunakan majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contoh, awas, tunggu kedatanganku besok ya, tunggu. Nah, jadi ada kata yang diulang, yaitu kata tunggu. Yang ketiga adalah majas retorika. Majas retorika ini berbentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan dari kalimat tanya tersebut sebagai penegasan akan suatu hal. Contoh, siapa yang tidak ingin terlahir kaya raya? Majas penegasan selanjutnya yaitu majas aliterasi. Majas aliterasi adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contoh, beli baju biru bersama Budi. Ada huruf yang diulang ya, berupa huruf konsonan, yaitu huruf B pada beli, B pada baju, B pada biru, B pada bersama, dan B pada Budi. Selanjutnya adalah majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menggunakan kata atau frasa untuk mewakili suatu objek, karena yang digunakan biasanya masih terkait dengan objek tersebut. Contoh, Yonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolahnya. Terakhir, majas simbolik. Majas simbolik adalah majas yang menggunakan simbol atau lambang untuk mengekspresikan suatu ide atau perasaan. Contoh, mawar merah, simbol dari cinta yang romantis. Yang terakhir adalah majas pertentangan. Majas pertentangan dibagi menjadi 3. Yang pertama majas litotes, yang kedua majas antitesis, dan yang ketiga majas paradoks. Majas litotes. Majas litotes merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contoh, silakan datang ke gubuku yang kumuh. Padahal sebetulnya yang dimaksud adalah rumah yang sangat bagus. Kemudian yang kedua adalah majas antitesis. Majas antitesis adalah majas yang menggunakan dua kata yang berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Contoh, dia adalah cahaya dalam sebuah kegelapan bayangan.
Kemudian yang ketiga adalah majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada, tapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Contoh, daerah ini tandus, tetapi penduduknya sangat makmur. Tandus itu biasanya gersang, penduduknya tidak terjamin untuk kebutuhannya. Namun di sini malah penduduknya dengan hidup secara makmur. Begitulah anak-anakku sekalian, penjelasan tentang berbagai jenis macam majas. Selanjutnya, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih telah semangat dalam pembelajaran majas pada kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Belajar bersama Bu Septriza Kusuma Ningtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.